pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini sebetulnya topik ini sudah lama saya rancang, merupakan serial beragama. Jadi forum saya ini memiliki beberapa serial. Ada serial senior citizen, jadi orang-orang yang sudah di atas 70 punya forum sendiri. Serial bernegara, itu biasanya berpolitik dan masalah ekonomi. Nah, serial beragama biasanya itu bulan puasa, tapi kali ini tidak di dalam bulan puasa, tapi saya ambil untuk episode ini sebagai bagian daripada serial beragama. Para pemirsa, untuk episode ini tema yang saya angkat, ini tema yang mungkin akan menjadi sangat fundamental untuk saya bicarakan hari ini, dan bisa juga ini menjadi penyebab kontroversi nantinya di masyarakat. Tapi saya gembira kalau ini justru men-trigger perdebatan di seantero masyarakat kita. Judulnya adalah mengelola keberagaman agama di Indonesia. Subjudulnya hubungan antar agama dalam kebijakan dan realitas. Kebetulan hari ini juga ada seminar yang dilaksanakan oleh lembaga ICRS. ICRS itu adalah lembaga yang memang berfokus mengenai studi agama di Indonesia, khususnya agama Islam. Tamu-tamu yang saya undang adalah teman-teman yang kelas berat hari ini. Mereka adalah penulis handal semuanya. Jadi forum ini hampir saya jamin untuk kita bisa mendapatkan input yang baik mengenai judul tadi. Saya sapa dulu yang pertama Bapak Dr. Yudi Latif. Selamat datang Mas Yudi. Ya, terima kasih. Direktur Reform Institute. Ini bukunya mau keluar lagi satu ya. Ya. Buku Anda ini tebel-tebel. Nah, yang berikutnya ini yang saya senang karena ini Bapak Profesor Dr. Frans Magnus-Suseno. Selamat datang Romo. Saya senang lantaran Anda sembayak sama saya, jadi saya beda 6 tahun sama Romo ini. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara. Yang berikutnya, ini anak muda yang memimpin tadi ICRS ya. Adalah Bapak Deki Sofyan, doktor. Selamat datang Mas Deki. Terima kasih. Ini yang kedua ketiga ya? Kedua ya, pernah sekali di sini. Tidak di forum ini. Oh, tidak forum ini ya. Ini core ya. Yes. Core Doctoral Faculty Indonesian Consortium for Religious Studies. Dan yang berikutnya Bapak Suhairi Misrawi. Selamat datang Mas Suhairi. Makasih. Tulisannya saya baca terus. Suhairi adalah Ketua Moderate Muslim Society. Bapak sekalian, saya memberi enlightening sedikit ya untuk topik ini. Ini adalah buku konstitusi. Ini terbitan dari Sugeng Saryadi Syndicate yang memang disebar untuk umum. Jadi kalau bicara kesini aja dulu, supaya jangan nyasar kemana-mana. Jadi mengenai agama itu di amandemen yang keberapa saya nggak tahu. Dulunya kalau nggak salah itu negara menjamin kebebasan beragama dan bagi penduduk. Nah ini ditambah sekarang. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Baru pasal 2-nya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Secara khusus, saya belum meneliti mengenai undang-undang dasar negara-negara lainnya. Tapi secara khusus, Undang-Undang Dasar memasukkan agama menjadi satu pasal di undang-undang itu
Yudi harus nanti tolong, apakah hanya di Indonesia atau enggak? Kecuali yang memang menyatakan Islam sebagai agama negara itu ya. Di sini agama, bukan hanya Islam. Sekarang ini yang banyak dikupas, diamati oleh masyarakat itu kan begini. Kenapa yang sejatinya beragama itu semua itu kan, kalau Islam rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kristen dengan Katolik dan Christianity atau Jews, damai, kedamaian yang baiklah semuanya. Tapi hampir sepanjang sejarah, Diki, terutama ini yang tadi pagi saya menyatakan, yang terus-terusan bergejolak itu kan agama-agama monoteis kan. Dari mulai sejak sejarah tertulisnya, sejak Nabi Ibrahim kemudian ke sini itu nggak pernah selesai. Termasuk perang yang disebut perang salib yang masih sisanya sampai sekarang. Kemudian zaman sekarang model barunya itu belum selesai karena mungkin ada unsur-unsur faktor non agama, kemudian muncul terorisme, kemudian muncul kelompok-kelompok kekerasan ya, yang sifatnya itu mengkait-kaitkan dengan agama tertentu. Dan sesudah saya amati, pernah kalau tidak salah Yudi yang mengatakan ini, kemelut agama ini baru terjadi ketika agama itu dijadikan institutionalized religion. Jadi ketika kemudian yang memberi komentar itu elit pemerintahan Israel mestinya, elit pemerintahan Saudi Arabia misalnya, elit pemerintahan Irak misalnya, itu kemudian agama tidak seperti agama yang diniatkan oleh Rasul-Rasul kita dulu gitu. Ketika kemudian Katolik menjadi Roman, nah baru mulai ada kepentingan ekonominya dan lain-lain. Saya mau ke Pak Diki dulu Dik ya, yang punya gawe Anda soalnya. Jadi Pak Diki coba jelaskan menyangkut dengan kita ini, apa ini yang terjadi kemudian tiba-tiba yang dulu sebelum reformasi hal-hal semacam Syiah, Sunni, kemudian Ahmadiyah, kemudian orang masjid membakar masjid. Waduh itu ya toh, orang yang punya masjid satu membakar masjid yang bukan aliran dia. Kalau ngomong gereja sudah seringlah yang begitu. What's going on Dik mengenai ini? Padahal Islamnya ini kan sebenarnya sama ya. Yang saya amati itu ini sebetulnya alirannya itu apa? Jadi ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Islam nanti NU, Islam Muhammadiyah. Terus nanti kalau dari Kristen ada Kristen ini, ada Kristen itu. Tapi kan agamanya satu, Islam. Komentar Anda Diki. Ya, sebenarnya terkadang kita berpikir bahwa masalah utama itu adalah hubungan antar umat beragama, artinya interfaith relations. Padahal terkadang kita melihat bahwa problema sesungguhnya itu ada di intrafaith relations, artinya antara sesama umat di dalam satu agama. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Yang kedua adalah mungkin kita bisa melihat isu ini dari konteks umat beragama itu sendiri ketika mereka sedang menghadapi transformasi sosial yang sedemikian cepatnya akibat dari proses reformasi, demokratisasi dan liberalisasi. Kita melihat ada perubahan konstelasi politik. Yang dulu di zaman Soeharto kebanyakan aktivis-aktivis agama itu kebanyakan tiarap, tunduk, dan mereka rata-rata memang takut pada negara. Mereka takut pada negara karena memang ada law enforcement, for better or worse, bahwa hukum negara itu ditegakkan oleh Soeharto, sehingga beberapa potensi-potensi konflik itu terkadang bisa dengan cepat diselesaikan. Kan tetapi sekarang dengan adanya era reformasi dan demokratisasi ini,
Ini kita lebih banyak berdiskusi dan berdebat mengenai apakah kita ini melanggar HAM kalau seandainya kita melarang seseorang untuk memberikan speech, even seandainya itu merupakan hate speech. Dan ini yang menjadi mungkin efek negatif dari terjadinya apa yang mungkin kita sebut sekarang demokrasi atau demokrasi yang kebablasan. Sehingga freedom of speech itu menjadi freedom of hate speech. Jadi mungkin yang perlu dibangun adalah kesadaran bahwa kita ini semuanya sebenarnya berada di dalam satu perahu yang sama. Dan kalau ada satu orang yang sedang melubangi perahu itu, kita harus mengatakan kepada mereka, hey stop, Anda tidak bisa melakukan itu karena itu hanya akan menenggelamkan kita semua di perahu itu. Jadi saya kira kalau prinsip-prinsip seperti itu bisa dihargai, maka ya insya Allah kita akan bisa membangun hubungan baik antar umat beragama maupun interfaith tadi, di antara sesama umat beragama yang satu, itu ke arah yang lebih baik. Oke. Zuhairi, kita lebih blunt ya, coba kita lebih buka aja gitu. Tadi kan sebetulnya interquarrel ya, internal quarrel antara orang yang seagama. Ini ada arus keras sekarang itu menjadi pembicaraan yang tidak dibuka di depan umum, tidak menjadi diskursus masyarakat, yaitu mengenai karena reformasi itu atau karena ada perubahan iklim di Timur Tengah misalnya ya, itu yang sekarang ini agak sedikit membuat kita galau adalah Sunni Syiah. Ada ucapan-ucapan bahwa Syiah itu adalah bukan Islam. Sampai seperti itu isunya kan. Komentar Anda, Zuhairi. Ya, ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama adalah bahwa memang pengenalan kita terhadap aliran-aliran di dalam Islam itu memang sangat terbatas. Di Indonesia itu hanya diakomodasi oleh salah satu jurusan, yaitu jurusan perbandingan agama di Fakultas Usuluddin. Di pesantren, di banyak lembaga kita tidak mudah untuk mengenali aliran-aliran agama atau sekte di dalam tradisi Islam maupun di dalam tradisi agama-agama yang lain itu. Ini yang menyebabkan kemudian ketidakpengenalan kita terhadap tradisi agama lain atau tradisi sekte lain telah menyebabkan munculnya kecurigaan atau bahkan kebencian terhadap agama yang lain. Beberapa tadi contoh soal Syiah yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Syiah, Mas Sugeng misalnya. Dikatakan bahwa Al-Quran yang dijadikan acuan oleh penganut Syiah berbeda dengan Al-Quran yang dijadikan acuan oleh orang-orang Sunni. Mungkin saya NU. Saya kebetulan mendapatkan Al-Quran Syiah itu resmi yang dicetak oleh pemerintah Iran, Mas Sugeng. Itu sama. Bukan hanya 100%, sama 2000%. Hampir tidak ada perbedaan antara Al-Quran yang kita pakai oleh orang Sunni dengan Al-Quran yang kita pakai dengan tradisi Syiah itu. Jadi sebenarnya ini satu proses pengaburan informasi di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menyebabkan tadi munculnya kecurigaan maupun bahkan kebencian dan lain-lain. Poin yang kedua, Mas Sugeng, yang perlu kita cermati adalah munculnya fenomena kekerasan atas nama agama. Saya kira ini menurut saya merupakan salah satu proses dari penyimpangan-penyimpangan yang muncul. Kalau di dalam tradisi klasik ada misalnya Khawarij ya, kemudian belakangan adalah takfiri atau Wahabi takfiri atau Wahabi jihadi. Poin saya mengatakan bahwa memang tugas masyarakat sipil dan tugas negara harus betul-betul mengantisipasi kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi mengafsahkan kekerasan atas nama agama. Kenapa? Karena poinnya ini berbahaya. Kalau kelompok-kelompok ini dibiarkan, lalu kemudian seolah-olah kita membiarkan agama dijadikan stempel untuk menggunakan kekerasan. Korbannya sudah banyak, Mas Sugeng. Ahmadiyah di Cekesik, Syiah di Sampang, dan tradisi-tradisi NU mereka tahlilan, dibaan,
tradisi malam Jumat itu kan tradisi kolosal, tradisi gotong royong yang sudah lama sekali itu usianya, diserbu oleh kelompok-kelompok ini. Dinyatakan sebagai apa? Ya sesat, kafir, menyimpang. Udah masuk. Nah ini kan berbahaya sekali, menciptakan tadi itu adalah disharmoni di tengah-tengah masyarakat. Nah oleh karena itu memang ini masyarakat harus waspada, membangun kebersamaan, tetapi negara harus betul-betul bersikap, Mas Sugeng, terhadap kelompok-kelompok ini. Misalnya pelaku pembunuhan terhadap Ahmadiyah di Cekesik divonis hanya 5 bulan dengan pasal provokasi, bukan pasal pembunuhan. Korbannya yang hampir putus tangannya itu, namanya Deden Sujana, juga dihukum 6 bulan karena dia memprovokasi. Itu sangat tidak adil. Di Syiah di Sampang, Syiah yang menganut tadi itu, paham Syiah tadi itu, dihukum 2 tahun penjara karena dianggap menodai agama, dan pelakunya yang memprovokasi itu justru dibebaskan. Jadi menurut saya negara tidak boleh bermain-main dengan kelompok yang mempunyai ideologi dan menggunakan ideologi tersebut untuk menebarkan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Romo, meja saya bukan pro dan kontra aliran tertentu, bukan. Tetapi kalau ada kekerasan di masyarakat, datangnya dari manapun, kehadiran negara itu harus ada untuk supaya kita ini bisa hidup tenang. Karena pasal-pasal berikutnya, kita ini keamanan dan lain-lain itu dijamin oleh undang-undang. Jadi lingkungan yang aman, yang tentram dan seterusnya. Seharusnya dalam konstelasi semacam ini, Romo, termasuk yang ini kan baru internal, pertengkaran intern Islam, tapi ada juga yang perkara yang antara dua agama. Negara harus bagaimana, Romo? Saya mengharapkan 2 hal dari negara, dan yang pertama sebetulnya jelas, yaitu negara menjalankan hukumnya dan undang-undang dasarnya, dan negara memberikan zero tolerance, jadi tidak memberi toleransi terhadap kekerasan. Jadi kekerasan segala macam harus ditindak, dan orang yang menghasut melakukan kekerasan, dan yang melakukan kekerasan dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, negara, pemerintah daerah di semua tingkat, dan terutama juga pemerintah pusat dan pimpinan pemerintah, wajib untuk mendidik masyarakat. Masyarakat perlu orientasi, misalnya mengatakan barangkali kita tidak setuju dengan kelompok, bagaimana kelompok itu berdoa, tapi mari kita menerima mereka saudara sebangsa, supaya mereka merasa aman dan bisa hidup dan beribadat menurut apa yang mereka yakini di hadapan Tuhan. Sudah. Jadi saya kira masyarakat kita akan terbuka bagi masukan itu, tetapi negara itu diam. Yang memang biasanya dikutuk itu kekerasan, tapi kekerasan jangan hanya dikutuk, itu harus ditindak. Tadi ada contohnya, tapi dididik supaya kita menghormati yang lain. Kan Indonesia itu negara bineka. Bineka berarti pluralitas. Pluralitas hanya jalan kalau kita mengakui integritas masing-masing komunitas di dalam bangsa ini. Jadi masing-masing komunitas harus akan kekerasan di Indonesia kalau identitasnya diakui, dia tidak dicopot identitasnya. Ya, di situ juga termasuk keyakinan religius, tidak berarti kita setuju dengannya. Nah, saya melihat di situ masih ada defisit dari sudut negara.
Yudi, saya membaca buku Anda, saya selalu mendengarkan juga orang mengatakan tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar, tentang hak asasi manusia. Profesor Daud Yusuf mengatakan begini, penyakit kita yang paling fundamental, kita membicarakan Pancasila, hanya mengatakan Pancasila itu sakti. Tapi kita sebetulnya tidak behave, tidak bertingkah pola seperti yang dibunyikan oleh Pancasila itu. Saya baca sebelum Anda jawab. Seandainya ini bunyinya ini yang bikin kita ini bernegara itu ya ini. Pasal 28 I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak diseksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ini tulisan, kita harus behave seperti ini. Penyakitnya kata Pak Daud Yusuf, pokoknya dari presiden sampai anggota DPR sampai semua itu elit yang kurang lebih 5.000, hanya 5.000 memegang ini, bersumpah setia pada Pancasila dan itu, tapi tidak behaviornya, tingkah lakunya tidak seperti itu. Ya. Komentar Anda? Ya, problem Pancasila itu saya sebut sebagai problem pepesan kosong. Jadi terlalu surplus diucapkan tapi terlalu defisit dalam tindakan, itu masalah. Jadi kesaktian Pancasila pun sekedar kesaktian ucapan, bukan kesaktian dalam arti tindakannya itu sendiri gitu. Ya, jadi saya kira termasuk persoalan toleransi dan intoleransi. Sebenarnya kan intoleransi itu refleksi dari, jadi ukuran yang baik untuk mengukur perkembangan kejiwaan bangsa ini. Apakah perkembangan kejiwaan bangsa ini mengalami perluasan atau penyempitan? Saya takut kalau kita mulai titik berangkat bar Indonesia itu mulai tahun 45, mulai dibicarakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kok suasana kejiwaan kita ini kok kayaknya malah makin menyempit. Usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini kok sepertinya tidak bergerak seperti yang kita pikirkan. Yang itu terefleksi dari semakin sempitnya kejiwaan kita. Toleransi kan persoalan dalam hidup bersama itu, kita mampu gak menaruh yang beda itu di dalam kehidupan kita. Semakin lapang jiwa kita, kita mampu menaruh yang berbeda itu di atas meja kita kan. Nah, para pendiri bangsa kita menunjukkan keteladanan itu, makanya dengan percaya diri mereka pakai kredo-kredo Pancasila. Jadi maksudnya apa? Meskipun waktu itu hampir seluruh aliran-aliran ideologi ada di Indonesia, di BPUPK, di BPKI, di Konstituasi, perkelahian ideologi itu luar biasa, dan itu era di mana yang disebut Hobsbawm sebagai the age of extreme, seluruh pertarungan ideologi sengit dan seluruh aliran ideologi itu masuk. Tapi para pendiri bangsa kita bisa membedakan antara pertengkaran gagasan dengan soal toleransi hubungan dengan kepribadian. Dan kita mendapati gambaran yang mencengangkan. Jadi misalnya di dalam perdebatan konstitusi yang sengit, yang berdasar negara, pemimpin Partai Katolik I.J. Kasimo sekali waktu datang ke bapaknya Gus Dur, dia bilang, Gus, kiai, dia bilang, sepertinya kita ini sebagai orang-orang yang beragama tidak dalam posisi moral yang benar. Maksudnya apa ini datang-datang begitu? Dia bilang, lu wakil ketua konstituante kita Prawoto Mangkusasmita yang dari Mayumi sampai hari ini belum punya rumah. Jadi kita nggak berada dalam posisi yang benar kalau kita tidak ikut udunan fundraising untuk membantu Prawoto punya rumah dong. Lalu ini disambut oleh Wahid Hasyim, akhirnya terjadi fundraising. Singkat kata setelah fundraising terjadi, Asimo batang lagi bawa Gus Dur, dia bilang sekarang kiai yang nyerahkan ini ke Prawoto. Kata Pak Hasyim, Wahid Hasyim katanya sebaiknya jangan saya tuh dekat sekali hubungan saya dengan Prawoto. Nanti kalau ketahuan saya yang punya gawe ini
dia merasa hutang budi dan nanti tidak galak lagi di konstituan itu. Jadi mereka bisa membedakan antara soal-soal pertengkaran gagasan dengan soal toleransi. Bayangkan ini tiga tokoh dengan tiga corak agama yang berbeda, tapi bisa membedakan kapan harus memperjuangkan gagasan, kapan membangun hubungan yang harmonis. Tapi sekarang kita lihat suasananya semakin sempit. Jadi lucunya sekarang pertengkaran ideologi di parlemen juga tidak ada, tapi juga hubungan dalam kehidupan itu tidak selapang apa yang diperlihatkan oleh para pendiri bangsa. Berarti ada sesuatu yang salah dalam perkembangan pembangunan kejiwaan bangsa ini yang tidak sepadan dengan tuntutan Pancasila yang menuntut kita ini, apalagi dititipkan terutama para penyelenggara negara kan. Jadi tugas utama Pancasila itu pertama menurut pembukaan Undang-Undang 45 itu pokok pikiran keempat itu mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi pertama dititipkan oleh para penyelenggara negaranya. Bagaimana Pancasila bisa sakti kalau yang memegang amanahnya ini juga menunjukkan kadang-kadang dalam persoalan hubungan dengan keagamaan, kekerasan, sering para penyelenggara negaranya sudah goyah gitu. Dia seperti nggak punya pegangan moral publik. Dia tiba-tiba menempatkan dirinya bukan sebagai aparat publik, tapi justru perpanjangan tangan dari kelompok-kelompok kekerasan itu sendiri. Di situ masalahnya. Iki lanjutkan ya, mulai mengerucut ini. Jadi mengelola keberagaman agama di Indonesia ini kan zaman Orde Baru nggak ada judul begini nih. Baru sekarang ada urusan mengelola keberagaman dibicarakan secara terbuka. Dulu karena peranan negaranya lebih ada hadir di situ. Nah sekarang saya memilih kalau mau menghentikan semuanya itu, saya sangat setuju dengan Profesor Daud itu, behavior kita. Jadi sekarang ini kan lagi rame-ramenya dia orang calon-calon presiden diminta membuat his vision, what is your objective dan lain-lain. Nggak perlu. Ini buku ini udah vision bernegara kita gitu. Behaviornya ini saja. Jadi sekarang harus ditanya. Nah, ini saya mau mengerucut sekarang. Kalau ini kemudian dibiarkan, Departemen Agamanya juga pasif, MUI-nya juga sumir ya, sangat tidak tegas mengenai itu. Dari presiden sampai aparat-aparat intelligence kita juga memberikan sesuatu yang jelas gitu. Lalu kira-kira civil society ini bisa apa untuk mengembalikan yang Yudi bilang tadi, kesaktian tanda petik ya, magnitude daripada undang-undang dasar dan kemudian falsafah negara kita sendiri. Ya, mungkin pertama kali kita harus menyadarkan masyarakat kita bahwa pluralisme, keberagaman itu adalah a fact of life, a reality, dan bukan sebuah ideologi. Artinya kalau seandainya kita sudah menyepakati hal satu itu, maka kita akan berpikir bahwa sekarang bagaimana kita bisa get along with each other. Artinya prinsip di sini harusnya adalah to live and let live. Artinya bahwa kita di sini bukan hidup dalam konteks persaingan yang setiap hari, ya, bahwa persaingan itu harusnya bisa kita ubah sedemikian rupa sehingga lebih banyak kerjasama dan lebih banyak dialog dan understanding yang kita bangun sesama umat beragama. Problemnya adalah mungkin ini juga tadi kita sempat diskusikan di dalam workshop kita bahwa memang kalau kita berbicara tentang agama itu konflik itu selalu berawal dari the fear of the unknown. Artinya kita tidak menyukai sesuatu itu karena kita tidak mengetahui sesuatu. Istilah kalau dalam bahasa kita mungkin tak kenal maka tak sayang. Ini ada kecenderungan bahwa karena kita tidak kenal, karena kita tidak tahu dan memahami sesuatu, maka kita kemudian timbul kebencian terhadap itu. Artinya ada sikap a priori, ada sikap prejudgment yang kita berikan terhadap orang lain, komunitas lain sebelum kita even mau mendalami siapa mereka.
Nah, ini kan menyebabkan permasalahan baru, mengingat bahwa sekarang ini kita berada di era informasi, di mana arus informasi itu sedemikian banyak. Kita ada media yang sangat liberal, dan kita punya social media sekarang, di mana semua orang ternyata punya hak untuk bisa menyuarakan apapun yang ingin mereka suarakan, baik itu yang positif maupun yang negatif, maupun yang tadi saya katakan proper speech maupun yang hate speech. Dan itu yang kita sayangkan, bahwa tidak ada tindakan negara dalam mengatur bagaimana rakyat itu, masyarakat itu seharusnya tidak melakukan hate speech. Dan itu semua sebenarnya kan sudah ada di dalam undang-undang kita, sudah ada di dalam peraturan-peraturan negara kita. Cuman masalahnya kita sekarang timbul ada sikap semacam toleransi terhadap orang-orang yang intoleran. Dan ini menjadi masalah, karena ketika kita toleran terhadap orang-orang yang intoleran, maka yang mereka akan gunakan adalah either violence langsung, atau the threat of violence, atau ancaman untuk menggunakan kekerasan kalau seandainya kemauannya tidak dipenuhi. Dan ini yang kita temui sekarang dalam banyak sekali episode tentang konflik antar umat beragama maupun yang sesama umat beragama dalam satu wadah. Zuhairi, apa yang terjadi dengan Islam sendiri sekarang ini? Kenapa kemudian dalam kasus Sambang, kasus di Kuningan kemarin soal Ahmadiyah, kasus gereja yang di Bogor ya, Yasmin dan macam itu, NU Muhammadiyah yang mestinya secara tradisional dia pemimpin umat yang sudah sebelum merdeka sampai sekarang bisa membantu negara untuk ikut mentanamkan itu, juga MUI. Tapi sekarang justru yang bicara sekarang ini yang dituduh ada Anda sendiri memakai ketua moderate Muslim. Apa sih maksudnya moderate Muslim gitu loh? Anda harus menyatakan saya ini moderat gitu, karena kalau ngomong di meja ini seperti ini, nanti begitu hate speech-nya itu, meja forumnya Pak Sugeng Syiah, kan begitu. Nah ini apa yang terjadi dengan kita gitu? Kenapa lembaga-lembaga NU Muhammadiyah malahan yang secara serius itu adalah mengupas ini civil society kayak lembaganya dia ini, malahan forum saya, TV lain nggak akan ada yang berani membahas ini. Saya masih bersyukur TVRI masih tidak di edit saya yang seperti ini. Saya sampaikan kepada audiens saya mau membuka ini justru dalam rangka mencari jalan supaya jangan terlanjur kekerasan itu berlarut-larut. Komentar Anda. Ya, Mas Sugeng, kalau kita melihat sejarah Islam di Indonesia, memang itu adalah sejarah Islam yang moderat. Dalam artian bahwa di satu sisi Islam kita sangat mengadopsi tradisi lokal, kearifan lokal yang muncul di tengah-tengah masyarakat, itu tradisi Hindu, tradisi Buddha, tradisi Kristiani dan lain-lain. Tetapi juga kita mau dan mampu menerima tradisi-tradisi yang muncul dari Timur Tengah misalnya, baik itu dari tradisi Sunni maupun tradisi Syiah, sehingga kita sebut ini adalah Islam Indonesia yang berbeda dengan tradisi Islam yang lain. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah berbangsa dan bernegara, tadi Mas Sugeng membuka kitab suci kita dalam berbangsa, itu Undang-Undang Dasar 45 disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa oleh Bung Karno adalah ketuhanan yang berkeadaban, yaitu ketuhanan yang tidak fanatis, tidak egois, tidak fundamentalis, ketuhanan yang dapat menghargai satu agama dengan agama yang lain, dan setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk meyakini agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sebenarnya bahkan kemudian Bung Hatta mengatakan dalam perdebatan soal 7 kata dalam Piagam Jakarta, dia mengatakan yang saya pahami tentang Nabi Muhammad adalah soal kedamaian. Lalu kemudian di dalam tradisi NU dirumuskan kembali bahwa
bahwa di dalam kehidupan kita yang baik dalam berislam, berbangsa maupun dalam konteks globalisasi merumuskan 3 persaudaraan itu. Persaudaraan keislaman disebut persaudaraan yang paling rendah, persaudaraan kebangsaan, ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan kemanusiaan. Itu adalah yang justru digarisbawahi di NU. Yang dibutuhkan sekarang adalah persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya para pendiri bangsa kita, ulama-ulama kita mempunyai kecenderungan yang sangat baik sekali untuk bagaimana menerjemahkan nilai-nilai agama dalam konteks berbangsa dan bernegara, sehingga kemudian keindonesiaan atau keislaman dengan keindonesiaan itu tidak bertentangan, tidak bertabrakan, saling mengisi. Keislaman mengisi keindonesiaan, sebaliknya keindonesiaan mengisi keislaman. Bahkan pada taraf tertentu kemudian kita berbicara dalam konteks kemanusiaan. Jadi sebenarnya saya tetap meyakini sampai sekarang, Mas Sugeng, bahwa sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia adalah tadi itu moderat, toleran, dapat menerima keragaman, lalu kemudian mempunyai kecintaan kepada bangsa ini yang sangat luar biasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah munculnya kelompok-kelompok kecil tadi itu. Kecil sekali, yang menurut survei itu terakhir paling besar 2,5% dari populasi, tapi 2,5% ya cukup besar juga, lumayan, dari 240 juta itu. Jadi bagaimana mengelola itu, dan oleh karena itu menurut saya memang Undang-Undang Dasar itu perlu diterjemahkan dalam undang-undang yang lebih eksplisit, lebih konkret, yaitu Undang-Undang Kebebasan Beragama. Bahwa sampai sekarang kita tidak mempunyai undang-undang yang betul-betul menjamin setiap warga negara beribadah, meyakini sesuai dengan agama atau keyakinan masing-masing. Sehingga kemudian muncullah tadi itu penyesatan terhadap Syiah, terhadap Ahmadiyah, mungkin juga kelompok tertentu menyesatkan NU dan lain-lain, lalu kemudian negara menganggap bahwa karena ini sesat, lalu kemudian ini dilarang dan lain-lain. Nah, menurut saya ke depan memang kita tidak cukup hanya dengan value-value, nilai-nilai yang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kita butuh kebijakan publik yang secara eksplisit menjamin kebebasan setiap agama, baik di dalam internal Islam maupun dalam konteks bagaimana menyikapi agama-agama keyakinan, bahkan juga adat dan keyakinan sekte-sekte yang muncul di tengah masyarakat ini. Romo, ada pandangan Romo nih ya. Jadi kalau mendengar akademisi kaum intelektual Islam ini kan promising sebetulnya, memiliki cara penyampaian elaborasi yang jernih ya. Tapi sekarang justru yang saya sebut terinstitusi tadi itu tidak mau memakai teman-teman ini gitu. Jadi terlalu formal, Menteri Agama, MUI. Tapi misalnya MUI kami undang ke sini berbicara dengan mereka, belum tentu seterbuka kan, seperti itu. Komentar Anda, Romo? Ya, saya masih membedakan antara civil society dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan negara. Misalnya MUI itu dibentuk oleh negara. Civil society ya misalnya NU dan Muhammadiyah, dua organisasi itu puluhan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada. Jadi mereka menyertai bangsa ini dalam perjalanan kebangsaannya yang sepenuhnya. Begitu juga gereja-gereja, juga Hindu dan lain-lain, mereka sudah merupakan suatu ekspresi masyarakat yang sampai hari ini merupakan suatu modal penting. Dan saya yakin tanpa dua organisasi besar Islam itu, NU dan Muhammadiyah, itu negara ini akan gawat dalam situasinya karena mereka bisa diandalkan. Jadi kalau kami Katolik punya masalah,
masalah dengan Islam, ya kami biasanya pergi ke NU, kadang-kadang juga ke Muhammadiyah. Itu lalu kami bisa bicara masalahnya selesai. Kami tidak pergi ke polisi, kami tidak langsung mengambil jalan hukum. Nah, negara rupa-rupanya tidak berani memainkan peranan yang harus dimainkan. Masalah dalam masyarakat sebetulnya ada dua. Di satu pihak, karena kekerasan perjuangan setiap hari, orang mudah menjadi keras, menjadi sempit, menjadi juga intoleran, dan cenderung kekerasan. Itu sehari-hari kita punya macam-macam taburan yang tidak ada kaitan dengan agama sama sekali. Tetapi lalu yang dikatakan Mas Suhairi, ada kelompok-kelompok yang memang ideologis di dalam agama, sempit, kelompok kecil, dan mereka itu memakai kecenderungan ini. Nah, ini harus dilawan sebetulnya oleh mereka yang moderat. Kita yang harus mengajak masyarakat kembali ke kelakuan yang beradab. Beradab berarti misalnya tidak pernah menyelesaikan masalah dengan pukul, dengan kekerasan. Itu garis dasar keberadaban. Saya juga mengharapkan bahwa tokoh agama, semua agama, mencerminkan bahwa yang ilahi, ya Tuhan itu baik hati, kasih, belas kasihan, dan karena itu mereka harusnya bicara selalu baik. Menurut saya, di mulut orang beragama menyebarkan kebencian itu kontradiksi, itu memuakkan. Terus terang saja saya mengharapkan mereka mencerminkan kebaikan. Yang bicara keras mungkin polisi itu oke-oke saja, yaitu agamawan harus rendah hati, Pak. Yudi, ada waktu nih, apa namanya, lebih transparan. Begini, mumpung ada kesempatan, kalau tidak salah, yang dianut oleh tradisi Syiah itu udah lama di Republik ini, juga sudah lama sekali gitu. Demikian juga yang Sunnah wal Jamaah ya. Tiba-tiba seperti nggak ada angin, nggak ada geluduk, seperti kayak mau perang ini. Sampai anak-anak muda sekarang, tadi yang Quran tadi itu, mengatakan tidak sama Qurannya. Nah ini mesti anda kita semua. Nanti Pak Diki juga saya minta, apa Syiah itu seperti apa sebetulnya? Berlawanan dengan Islam aliran yang lain atau tidak, Yudi? Ya, pertama gini, selain yang sudah dijelaskan, promosional posisi negara yang tidak decisif itu, tidak mengembangkan basis legitimasi pertama, itu perlindungan terhadap warga, kan basis legitimasi pertama dari negara. Kalau negara gagal memprotek warga dari pelanggaran hak tadi, nggak jadi amarah bahaya, maka sebenarnya negara itu gagal sebenarnya itu tadi. Tapi begini, di dalam agama-agama kitabiah, tadi kan Pak Sugeng kan membuka dengan ini, masalahnya itu ada agama-agama monoteis, agama kitabiah. Itu memang punya masalah yang disebut dengan logo atau bibliolatri, pemujaan terhadap teks, gejala penyembahan terhadap teks, dan teks itu kadang-kadang dikuduskan. Ya, karena teks itu tidak bisa berbicara sendiri, lalu orang yang fundamentalis memaksakan pahamnya seolah-olah teks itu dengan huruf-hurufnya itu maunya begitu. Ini ada jebakan. Jadi pada agama-agama berbasis kitab itu ada gejala skripturalisme, gejala yang mengkuduskan teks sebagai sesuatu yang final dan menurut interpretasinya. Nah, gejala ini bisa dicairkan oleh dua hal. Pertama, memperluas mekanisme referensi, kerangka referensi, rasionalisme, bacaan, kekayaan literatur. Nah, ini yang memoderasi Muhammadiyah di Indonesia. Beda dengan kasus Wahabisme, merupakan dari aspek fikih sebenarnya agak ketemu antara Muhammadiyah dengan Wahabi ini. Tapi gejala modernisme di Indonesia seperti Muhammadiyah tidak menjurus ke arah Wahabisme. Makanya dulu Muhammadiyah tidak ikut
pertemuan di Mekah waktu hasil kejatuhan Ottoman Empire itu. Dia justru ikutnya di Al-Azhar. Dia masuk ke Abduh yang masih rasionalisme dan modernisme. Nah, kedua, moderasi ini juga bisa dikembangkan oleh NU justru mencairkan bibliolatri ini, pemujaan pada teks itu dengan mengagumi tokoh-tokoh tertentu. Nah, tokoh-tokoh ini kebetulan dalam kasus NU, kiai-kiai besar, itu juga tokoh-tokoh yang memiliki penjelajahan literatur, tradisi yang kuat. Jadi dalam memberikan fatwanya kepada pengikutnya lebih fleksibel. Yang bahaya sekarang, sudah bibliolatri mensucikan teks, kurang bacaan, kurang literatur, lalu menokohkan orang yang kurang bacaan, kurang literatur, kurang pembelajaran itu sebagai puncak kepatuhan yang tertutup. Nah, itu yang munculkan ekstremisme di berbagai kelompok-kelompok Islam saat ini. Itu faktor pertama. Kedua, di dalam perkembangan Indonesia seringkali eksternalitas itu memainkan gejala intoleransi. Contohnya munculnya istilah misalnya abangan di Indonesia. Dulu sebelum abad 19 menjadi Islam proses evolusi yang normal saja. Evolusi yang sifatnya gradual, normal, tidak ada pembelahan-pembelahan yang memecah, bikin shocking di masyarakat. Tapi mulai abad 19 dengan kepulangan beberapa arus haji yang membawa ajaran-ajaran Wahabisme, reformisme, dan mulai memandang orang-orang Jawa yang bikin sekatenan macam-macam itu dianggap sebagai khurafat, lalu dia bilang kami golongan putihan. Dan mereka yang dianggap tidak putihan mengembangkan, ya kami merahan, merahnya di abangan kan. Nah, jadi pembelahan ini justru ada aspek eksternalitas. Begitupun saat ini, tadi kan, Syiah, Muhammadiyah sudah lama di sini, dan so far dari dulu memang perdebatan nggak pernah sunyi tentang Ahmadiyah sejak dulu dengan Hasan berdebat di ruang publik, bahkan Soekarno pernah dituduh menjadi pengikut Ahmadiyah, tapi dia bantah, dia bilang saya tidak mungkin menjadi pengikut Ahmadiyah. Tapi dia bilang meskipun saya tidak mungkin ikut Ahmadiyah karena sejumlah catatan yang ditunjukkan, bagaimanapun kita harus menghormati Ahmadiyah, kan gitu dulu. Begitupun Syiah, gejala yang sudah omnipresent di Indonesia. Tapi sekarang ketegangan di Timur Tengah, terutama hubungan antara Iran dan Saudi dan lain-lain dengan saingan-saingan pengaruhnya, kelihatannya membawa arus masuk pengaruh luar itu ke dalam cengkraman-cengkraman pada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat dengan agenda-agenda melakukan persekusi itu. Nah, justru di dalam situasi di mana arus globalisasi makin kuat, di situ negara dituntut untuk berdiri kokoh di dalam landasan-landasan republikanisme. Landasan republikanisme itu intinya adalah bagaimana hak-hak mayoritas tidak mengurangi hak-hak minoritas. Bagaimana tegak lurus bersama demokrasi, perlindungan terhadap kesetaraan dan hak-hak asasi tetap dilindungi. Saya kira itu, Mas. Diki masih ada waktu. Ini bisa tadi your last statement ini, closing statement. Jadi ini harus dihentikan, masih berapa persen tadi? Seberapa kecil pun. Karena kalau saya nanti akan mengadres untuk pemimpin kita itu membaca. Jadi jangan tidak mau membaca, tidak punya bibliotek apa sama sekali, dia kemudian mengkultuskan apa yang dia pikir. Nah, tugas kita itu, Diki. Jadi ini makin seru ya, artinya lembaga-lembaga civil society kayak kita itu harus menghujani itu, memenuhi masyarakat itu dengan buku-buku, karena buku-buku mereka beredar bukan main itu pesatnya itu. Yang sekarang sedang kita amati itu cetakannya di mana tidak jelas, tapi banyak sekali. Sedikit your last statement ya. Jadi ini saya kira nanti pada session berikutnya dari lembaga Anda ini mungkin dibuka sejarah yang sedang kita persoalkan gitu, baik itu cikal bakal NU tumbuhnya seperti apa, Muhammadiyah yang kan ini pasti audiens saya baru tahu, oh Wahabi itu Muhammadiyah. Tapi it's a different Wahabi di dalam Muhammadiyah. Ya, sebenarnya pertama kita harus sadari bahwa dalam membangun demokrasi dan membangun civil society itu ada satu prinsip yang harus kita pegang. Ini Alexis de Tocqueville pernah mengatakan bahwa harus ada the absence of the monopoly over absolute truth. Artinya harus ada ketidakadaan monopoli terhadap absolute truth ini. Artinya bahwa
saya bisa benar, tetapi orang lain pun bisa jadi benar. Nah, ini saya kira prinsip yang harus kita pegang secara kuat kalau seandainya memang kita ingin membangun demokrasi dan civil society. Artinya kalau seandainya itu kita tidak bisa sepakati, dan sebenarnya yang kita bicarakan sebenarnya bukan demokrasi, bukan civil society. Artinya kita memang sudah mengarahkan negara ini dan bangsa ini menjadi negara agama atau masyarakat yang memang mengarah pada masyarakat yang intoleran. Nah, perihal masalah perdebatan dengan Sunni Syiah ini, yang menjadi masalah ini kan masalah propaganda, masalah disinformasi, dan segala macam fitnahan-fitnahan terhadap kalangan Syiah. Dan yang menjadi problema bagi saya terutama dan beberapa kawan-kawan peneliti adalah bahwa salah satu kritik dari postmodernism itu adalah overrepresentation. Artinya jangan sampai kemudian kita membiarkan orang lain merepresentasikan orang lain itu secara berlebihan. Biarkan orang lain itu merepresentasikan diri mereka sendiri, dan biarkan kita merepresentasikan diri kita sendiri. Nanti kita sendiri tentunya tidak mau direpresentasikan oleh orang lain, apalagi kalau seandainya itu representasi yang buruk. Nah, artinya dalam konteks perdebatan Sunni Syiah ini, kita selayaknya di alam demokrasi ini membiarkan kalangan Ahlus Sunnah berbicara tentang dan mendakwahkan agama Ahlus Sunnah mereka, dan membiarkan orang-orang Syiah untuk berbicara tentang ajaran-ajaran mereka sendiri. Good point. Pak Heri, 1 menit. Ya, terakhir saya kira memang kita harus kembali kepada konstitusi, itu poin, dan mengembangkan apa yang disebutkan oleh para kiai dulu adalah hubbul waton minal iman, bahwa mencintai negara adalah bagian dari iman. Saya kira semua agama juga harus kembali kepada bagaimana tujuan kita berbangsa bernegara. Jadi Bapak sekalian, sedikit ya waktunya, 1 jam, mestinya saya masih ingin terus ya, tapi slot saya hanya 1 jam. Jadi untuk menutup ini saya ingin mengadres kepada elit yang memegang kendali merumuskan kebijakan publik, khususnya dalam domain keberagaman agama di Indonesia. Saya kira sudah waktunya, terutama pemerintah itu tidak tanggung-tanggung ya, dari presiden, wakil presiden, para menteri, partai politik, anggota DPR, sekarang di daerah itu bupati, gubernur, wali kota, dan seterusnya. Yang notabene mereka ini juga beragama, baik Islam maupun yang non-Islam. Tadi Romo mestinya behaviornya itu harus mendalami ajaran agamanya itu sendiri. Jadi kedamaian, memberi rahmat, kemudian welas asih, toleran, dan seterusnya. Jangan apa istilahnya itu by omission, yang membiarkan gitu ya. By omission itu kan suka membiarkan yang terjadi di masyarakat tanpa pencegahan apa-apa. Kita malahan kadang-kadang double standar. Jadi membiarkan, pura-pura tidak tahu, biarkan dia menyelesaikan masalah sendiri. Nah, untuk negara, tidak boleh negara itu bersifat semacam itu ketika di sana terjadi misalnya penindasan, diskriminasi, ketidakadilan, penyiksaan, apalagi yang di dalamnya mengandung elemen-elemen dalam kehidupan beragama. Kehidupan beragama harus mencerminkan kehidupan yang penuh toleran, membawa maslahat buat masyarakat, dan bisa menjadi elemen resiliensi yang kuat buat mempertahankan negara. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.